Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi kelas sebelum saya melakukan supervisi kelas pada kelas budaya, yaitu mapel IPA. Untuk itu kita langsung ke kegiatan pra-observasi dengan beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan. Mari kita mulai. Selamat siang Bu Dea. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pra-observasi kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan sebelum saya melakukan supervisi di kelas budaya. Yang pertama berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang budaya ambil untuk praktek pembelajaran yang akan budaya lakukan. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti yaitu murid dapat menjelaskan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Oh iya. Tujuannya membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya Bu ya. Pertanyaan kedua, area pengembangan yang akan budaya ambil pada praktek pembelajaran besok. Area pengembangannya yang pertama yaitu untuk menumbuhkan keaktifan murid dengan proses pembelajarannya nanti berpusat pada murid. Yeah. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Jadi nanti ada perbedaan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan muridnya. Oh iya. Jadi untuk area pengembangan, budaya ingin mengambil yang pertama keaktifan murid ya. Keaktifan murid sehingga nanti pembelajaran yang akan budaya lakukan itu yang berpusat pada murid. Yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Budaya untuk diferensiasinya ini berarti mengambil diferensiasi konten. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, dalam mencapai area pengembangan tadi, apa strategi yang akan dilakukan oleh budaya? Yang pertama, saya menyiapkan media pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk video, kemudian ada infografis, kemudian ada kartu hewan, kemudian juga ada modul ajar. Iya. Terus untuk itu kan tadi berhubungan dengan medianya. Terus strategi yang berhubungan dengan metode yang akan digunakan? Untuk metodenya nanti metode diskusi dan juga presentasi. Jadi anak-anak lebih aktif dalam proses pembelajaran. Oh iya. Berarti kalau misalkan saya hubungkan dengan antara pertanyaan kedua sama ketiga tadi, untuk area pengembangan yang berhubungan dengan keaktifan murid, budaya akan mengajak murid untuk melakukan diskusi dan presentasi. Terus yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, untuk diferensiasi kontennya, budaya sudah menyiapkan berbagai media ya untuk memfasilitasi belajar murid seperti video, infografis, kemudian tadi kartu hewan ya, terus bahan ajar. Ya. Mungkin itu 3 pertanyaan yang sudah saya utarakan untuk memberi gambaran ke saya bagaimana besok pembelajaran yang budaya lakukan, apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang ingin budaya capai, kemudian strateginya apakah strategi yang dipakai itu bisa mencapai area pengembangan tadi atau tidak. Terima kasih Budaya atas kesempatannya. Ya. Demikian tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Dea untuk awal dari langkah supervisi akademik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atau lebih suka membaca atau
tentang biotik dan komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang masih ingat komponen biotik itu apa? Komponen biotik apa? Hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Kalau yang abiotik tidak hidup. Komponen yang tidak hidup. Dari dua komponen itu nanti hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem, termasuk diantaranya komponen biotik dengan komponen abiotik. Yang akan kita pelajari adalah rantai makanan sama jaring-jaring makanan itu apa? Bisa dipahami ya? Kemudian nanti untuk penilaiannya nanti akan saya bentuk kelompok, kemudian bekerja bersama kelompoknya. Nanti ada penilaian sikap, kemudian penilaian hasil produknya, kemudian yang terakhir ada sumatif, itu nanti di akhir pembelajaran. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Selanjutnya ini berarti pembentukan kelompok. Depan belakang saja ya. Ini 30 anak. Berarti ada satu kelompok yang 2 anak. Ya ini 3 ini ya. Itu ada sebuah ekosistem sawah, ditemukan beberapa makhluk hidup, ada padi, ada tikus, ada belalang, ada ulat, ada katak, ada burung pipit, ada ulat dan burung elang. Jadi nanti kalian tugasnya membuat rantai makanan berdasarkan hewan dan tumbuhan yang sudah disebutkan tadi atau yang sudah ada di dalam LKPD. Nah, untuk materi rantai makanan, nanti yang suka melihat video itu bisa scan video di sini, bisa scan di sini, dilihat di HP-nya masing-masing. Boleh masuk. Untuk yang atas untuk link video, yang bawah itu artikel. Kalau Anda suka membaca dan melihat gambar. Ulat dengan pipit juga kan ulat. Nanti ada dua. Tadi ada berapa anak-anak? Tadi yang sudah masuk 3, tambah lagi berapa? 2. Dari yang sudah masuk ini, kira-kira bedanya apa antara rantai makanan dengan
Bismillahirrahmanirrahim.
meluangkan waktunya untuk saya wawancarai berkaitan dengan pasca observasi setelah pembelajaran yang Budia lakukan kemarin. Ada beberapa hal yang bisa kita gali bersama-sama ya, dan kita ambil pelajarannya dari kegiatan praktek yang sudah Budia lakukan. Pertama saya ingin bertanya, bagaimana kesannya Budia setelah melakukan praktek pembelajaran kemarin? Kesan saya senang karena pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemarin siswa-siswa juga sudah mulai aktif dalam pembelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya juga tersampaikan dengan baik. Berarti menurut Budia, siswa saat pembelajaran siswa sudah terlihat aktif. Iya. Apa indikatornya apa Budia? Kemarin kan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Iya. Kemudian ada beberapa media pembelajaran, ada video, kemudian ada gambar, kemudian ada buku aja. Itu kemarin siswa sudah mulai aktif bertanya, ini harus seperti apa langkahnya, kemudian cara mengerjakannya bagaimana. Kemudian mereka juga sudah aktif dalam menjawab pertanyaan. Seperti kemarin kan saya ambil materinya itu rantai makanan dan jari-jari makanan. Itu siswa sudah mulai maju ke depan kelas untuk menuliskan susunan rantai makanan. Kemudian ada beberapa siswa yang maju dengan beberapa rantai makanan yang berbeda. Itu menurut saya sudah menunjukkan bahwa siswa itu sudah mulai aktif dalam proses pembelajaran. Terus dari pembelajaran yang sudah Budia lakukan, Budia mengalami kendala atau menurut Budia sudah berjalan atau berlangsung dengan baik? Kalau saya ada beberapa kendala, karena kan kemarin saya pertama menemukan keaktifan sama yang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata setelah saya masuk kelas pada saat awal pembelajaran itu kan saya melakukan diagnostik lisan ya, menanya tentang kesiapan belajarnya sama gaya belajarnya. Sebagian besar itu mereka itu lebih nyaman belajar dengan menggunakan video, dan hanya sedikit yang menggunakan buku aja, kemudian hanya sedikit yang menggunakan gambar. Jadi mayoritas itu video, jadi kurang berdiferensiasi kalau menurut saya. Kemudian untuk masalah keaktifan, walaupun tadi saya bilang itu sudah mulai aktif, tetap saja ada anak-anak yang masih malu untuk menuliskan hasil jawabannya. Ketika di meja itu bisa mengerjakan, tapi ketika disuruh maju mereka belum punya keberanian untuk maju. Jadi ya masih ada kurangnya kalau menurut saya. Ya. Dan kemarin Budia kan aspek yang ingin digali kan keaktifan sama diferensiasi. Dari segi keaktifan tadi Budia menyampaikan bahwa belum semuanya aktif kayak gitu ya. Menurut Budia, rencana atau apa tindakan yang bisa Budia lakukan atau strategi yang bisa Budia lakukan untuk mengaktifkan murid lebih banyak lagi ya? Jadi yang berperan aktif. Kemarin kan hanya pertanyaan diagnostiknya kan selewat saja ya, bukan hanya tutup jari. Mungkin saya bisa lebih memahami tadi murid-murid yang kurang aktif itu sebenarnya mereka nyamannya itu seperti apa. Mungkin dimulai dari berbicaranya dari bangkunya dulu, nggak usah langsung maju ke depan kelas. Itu kan bisa, maksudnya rasa percaya dirinya bisa tumbuh dari diawali dari berdiri di bangku, nggak harus langsung maju. Mungkin seperti itu. Ya. Berarti langsung disuruh berdiri di tempat menyampaikan ya. Di bangkunya. Jadi di tempatnya maksudnya ya. Terus menyampaikan hasil diskusi tadi tentang pembelajaran diferensiasinya. Menurut Budia kan karena kebanyakan anak menyukai media pembelajaran dengan video, itu akhirnya diferensiasinya kurang kayak gitu ya Bu ya. Tapi kan memang itu kan memang kesukaan anak ya.
Kalau menurut Bu Dea, selain media, diferensiasinya bisa dilakukan dengan cara apa lagi? Kalau tadi kan saya prosesnya ya Bu, yang berdiferensiasi, mungkin bisa dari hasil produknya, maksudnya ketika tugas sampai hasil produknya yang berbeda-beda itu belum saya coba, yang belum tahu masing-masing siswa itu nyamannya mengerjakan tugasnya, menghasilkan produknya dengan apa, itu belum bisa coba. Jadi baru diferensiasi prosesnya saja, hasil produknya belum. Terus kalau misalkan kita lihat dari pembelajaran budaya kemarin, kalau budaya ingin menerapkan diferensiasi produknya, itu mau dilakukan dengan cara bagaimana? Mungkin memberi tugas kepada siswa, menyatakan kepada mereka namanya itu menghasilkan produk apa, misalnya yang misalnya suka bercerita bisa membuat video, atau mungkin kalau tidak terfasilitasi bisa menceritakan langsung di depan kelas, atau mungkin ada yang suka menggambar bisa lewat gambar. Kemudian kalau yang menulis ya ada tulisan atau di LKPD-nya, mungkin seperti itu. Terus tadi kan Bu Dea menyebutkan sudah melakukan proses diferensiasi proses ya. Dari pembelajaran kemarin yang menunjukkan diferensiasi prosesnya itu seperti apa Bu? Pada saat pembelajaran itu saya menggunakan infogramis ya. Itu untuk yang anak-anak kinestetik yang tidak bisa duduk di tempat, jadi bisa sambil jalan-jalan sambil lihat materi. Kemudian ada buku ajar untuk anak-anak yang lebih suka membaca. Kemudian saya menyiapkan video karena mereka membawa HP, saya berikan ini link sama QR itu, mereka mengakses link videonya sendiri. Itu untuk anak-anak yang lebih suka menonton video visual. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, untuk itu kan apa pembagian kelompoknya, apakah sudah memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi? Kalau untuk kemarin itu belum ya. Saya yang membagi ya, belum secara heterogen. Kalau misalkan kelompoknya juga ingin dibagi sesuai kebutuhan atau minat siswa, rencana yang akan dilakukan beliau bagaimana? Strateginya? Strateginya kan sebenarnya dari awal itu diagnostik dulu ya. Siapanya apa, misalnya yang video digunakan masing-masing terus nanti dibagi. Jadi satu kelompok ada yang lebih suka video, ada yang lebih suka buku ajar, ada yang lebih suka melihat infografis atau melihat gambar. Nah, itu heterogennya sebenarnya seperti itu, tapi kemarin belum saya lakukan. Mungkin untuk pembelajaran berdiferensiasi, apa yang dirasakan Bu Dea? Apakah Bu Dea mengalami kesulitan ataukah menurut Bu Dea ternyata kok penerapan pembelajaran diferensiasi tidak sesulit yang saya bayangkan? Itu menurut Bu Dea bagaimana? Sebenarnya kan kalau saya sendiri, saya belajar diferensiasi untuk saya itu kan baru, jadi baru saya terapkan. Jadi saya pikir awalnya kayaknya kok susah untuk menerapkan beberapa media dalam satu kelas. Ya, ternyata maksudnya setelah diterapkan di kelas ternyata ya nggak terlalu susah, karena tadi anak-anak itu punya preferensi masing-masing untuk belajar. Jadi ketika mereka mendapatkan bahan ajar yang sesuai sama dirinya, itu ternyata mereka lebih suka dibandingkan dulu ketika mengajar dengan satu media, misalnya saya menjelaskan, atau ketika semuanya disuruh nonton video atau membaca buku, itu berbeda ininya, keaktifannya. Kalau pakai video, pakai gambar sesuai dengan anak itu mereka lebih suka karena lebih nyaman. Berarti ada hubungannya ya Bu, maksudnya pembelajaran berdiferensiasi dengan keaktifan siswanya ya. Kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu lebih mengaktifkan siswa karena sesuai dengan minat siswanya ya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi menurut Bu Dea
bisa diterapkan untuk semua materi atau itu ya kayak tapi mungkin bisa ya. Terus untuk proses penilaiannya yang Budaya lakukan pada kegiatan pembelajaran kemarin seperti apa? kemarin kan saya memberikan gambar kerja murid ya. Jadi dari hasil gambar kerjanya itu ada penilaiannya, jadi ada diskusi, itu saya observasi langsung ketika proses pembelajaran, kemudian dari hasil diskusi mereka sama hasil gambar kerja muridnya. Menurut Budaya berapa persentase keberhasilan pembelajaran yang sudah dilakukan Budaya kemarin? Dari keaktifannya? Kalau keaktifan 60. Terus dari pembelajaran kemarin itu bagaimana caranya Budaya lebih memfokuskan siswanya, karena kemarin yang saya amati kan banyak siswa yang ya Mungkin mereka juga baru mendapat pengalaman belajar seperti itu, jadi masih antusias, ada yang masih bingung juga. Jadi mungkin kedepannya lebih banyak mereka berlatih sih. Maksudnya saya menerapkan pembelajaran seperti itu. Soalnya kan kemarin mereka baru diterapkan seperti itu, baru tahu caranya harus bagaimana, itu belum ngerti. Jadi masih itu sendiri kebanyakan banyak tanya. berarti karena pembelajaran yang baru ya, mungkin nantinya kalau sudah terbiasa. Terus kira-kira apakah pembelajaran seperti itu akan sering Budaya lakukan atau bagaimana kelanjutannya? Karena melihat respon siswa itu lebih aktif, mungkin bisa lebih sering diterapkan dalam proses pembelajaran. Untuk menyiapkannya apakah banyak kendala atau menurut dia ternyata tidak sulit dalam menyiapkan pembelajaran Kendalanya paling hanya waktu untuk menyiapkan media itu mungkin agak membutuhkan waktu, tapi kalau kita sudah terbiasa tertata itu ya cepat sebenarnya. Cuma karena masih awal belum terbiasa lah. Kalau misalkan dibandingkan ketercapaian pembelajaran dengan berdiferensiasi dengan yang biasa dilakukan, itu lebih banyak mana ketercapaiannya? Saya lebih banyak yang berdiferensiasi. Lebih banyak yang berdiferensiasi ya Bu ya? Terus apakah menurut Budaya, kemampuan Budaya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu sudah cukup ataukah perlu dipelajari lagi? Masih kurang banyak, masih ya, belum begitu paham, jadi masih harus banyak belajar pembelajaran diferensiasi. Dari obrolan yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang bisa Budaya simpulkan? Jadi kalau dulu saya pikir pembelajaran berdiferensiasi itu sulit diterapkan, gimana caranya menerapkan media atau proses belajar yang berbeda-beda pada anak di satu kelas. Ternyata setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu malah membantu saya dalam proses pembelajaran, karena tadi siswa itu lebih aktif, lebih minat dalam proses pembelajaran karena sesuai dengan preferensi belajar mereka. Kemudian juga tadi bisa menunjukkan keaktifan, yang tadinya malas mendengarkan karena disuruh menonton video, jadi lebih banyak tanya, ini gimana Bu? Terus mereka bisa merangkum dari video itu karena mereka suka. Jadi menurut saya ada gunanya lebih baguslah dalam proses pembelajaran untuk diferensiasi. Berarti lebih banyak sisi positifnya ya Bu ya daripada negatif. Mungkin hanya dalam membutuhkan waktu yang lebih ya dalam perencanaannya yang menyiapkannya.
apakah nanti Bu Dea juga punya rencana, ini kan merupakan praktek baik ya dari Bu Dea, apakah punya rencana untuk menularkannya ke teman yang lain? Bisa saja. Kalau misalnya ada yang bertanya ya, saya jawab sesuai yang sudah saya pelajari juga. Terima kasih Bu Dea atas waktunya. Demikian tadi wawancara pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Dea tentang pembelajaran berdiferensiasi dan keaktifan murid. Ternyata kesimpulannya bahwa pembelajaran diferensiasi itu dapat meningkatkan keaktifan belajar dari murid. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.